Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa awwal. Report kabare api. Sedulur sederek sedoyo ulama, para kiai, muga-muga malam iki burung barokah insyaallah. Amin. Saya yakin jamaah banyak yang heran kenapa malam ini Ustaz begitu lembut. Ini adalah doa dari jamaah yang pernah bertanya langsung dan nulis di komen, kenapa Ustaz nggak pernah ganti baju? Ternyata doa itu dikabulkan di Yogyakarta. Sesuai nggak? Malah Pak Rektor yang baju putih. Saya malam ini betul-betul senang, bahagia bersama saudara-saudara saya. Kita kalau datang ke tempat yang baru ada perasaan cemas. Kira-kira nanti orang Jogja itu gimana ya? Bayangan saya sudah ada kris di belakang. Apalagi selama ini dalam ceramah saya pernah menyinggung Pangeran Diponegoro. Memang saya agak usil iseng. Saya mohon maaf kepada keluarga besar Pangeran Diponegoro, mungkin bercanda. Saya pernah tanya, Pangeran Diponegoro orang Jawa atau orang Medan? Orang Jawa. Kalau orang Jawa kan tangannya gini, Ujepi. Itu tidak ada unsur menghina, tidak. Na'udzubillah. Jadi dibawa oleh Ustaz Salim Abdullah, kami melihat semua perjalanan dari mulai tombaknya, bagaimana lukisan orang kafir menggambarkan dia sebagai orang ketakutan ditangkap, dan diperbaiki oleh lukisan Raden Saleh, dia seorang yang tegak kepala ketika ditangkap. Ternyata dari lukisan pun mereka menipu kita. Bayangkan itu. Oleh sebab itu, maka malam ini bahagia luar biasa. Yang paling membahagiakan hati adalah bisa duduk satu kursi dengan Pak Rektor. Susah. Ini izin fotonya mau saya bawa pulang. Kenapa? Karena ada tulisan Tabligh Akbar dan gambar saya. Banyak yang komplain dan komen. Selama ini foto yang dipajang gambar saya pakai baju putih, pakai peci, hadiri Tabligh Akbar. Tapi di Jogja mereka pasang foto yang pakai kacamata hitam. Mereka dapat di mana? Ini foto saya waktu ke Mesir 2 bulan yang lalu. Kebetulan musim panas terik, jadi saya pinjam kaca punya kawan. Pinjam sebentar, ternyata sesuai. Biasa. Saya pun baru sadar kalau bisa juga ganteng. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan atap kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Idza samaa'u fatarat, langit terbelah. Bintang berbintang. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan naik ke darat. Wa idzal qubur bu'thirat, semua yang dikubur akan dibangkitkan. Saat itu tak ada tempat bernaung. Malam ini kita adem ayam tentram di bawah naungan mihrab, di bawah naungan kubah. Tapi nanti sampai masanya tidak lagi ada. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush,
Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Bromo, semuanya seperti bulu kambing yang dihembus angin. Kalau gunung-gunung bukit yang besar seperti bulu kambing yang ditiup angin, lalu Abdul Somad seperti apa? Butiran-butiran debu yang tak bermakna. Saat itu tak ada tempat bernaung, tapi ada 7 yang dapat golongan naungan Allah. Di antara mereka adalah syabun, syab, anak muda. Siapa dia? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan anak muda ini semua dapat berjumpa. Amin. Kenapa tidak orang tua? Mengapa dalam hadis itu dikatakan anak muda? Karena kalau ada orang tua beribadah kepada Allah, memang sudah sewajarnya. Kapan lagi? Sudah diintip malaikat maut. Tapi kalau anak muda, nafsu bergelora, jiwanya membara, tapi dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah, maka dia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Orang tua nafsu ada, tenaga ada. Makanya kita baca di koran lampu merah, seorang berumur 75 tahun mati di lokalisasi. Kenapa? Nafsu ada, tenaga ada. Akhirnya dimakan pil Viagra. Makan Viagra luar gizi, jantung tak kuat. Sama seperti kap 70 diisi minyak pesawat. Itu nah. Tapi anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Anak muda terbagi 3. Yang pertama anak muda golongan kanan, mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini yang kanan ini tidak pernah buat dosa. Apapun yang terjadi, mutmainnah, garis kanan. Yang satu lagi eka, ekstrim kanan, eki, ekstrim kiri. Ini yang ekstrim kiri, inilah dia amaratun bisu, bawaannya jahat aja, nggak pernah baik. Kiri kanan. Yang tengah ini lawama, tergantung siapa yang ngajak. Bro, ayo ngaji ke UPI yuk, ayo. Ayo ngaji ke Joko Karyan yuk, ayo. Ayo karaoke yuk, ayo. Nah, ini yang lawama, ini yang perlu diselamatkan. Ini garapan kita. Makanya kalau ada anak muda samsel, like and share, itu dia mengajak yang kelompok tengah ini. Karena tengah ini tergantung siapa yang paling banyak ngajak. Tapi dia sudah hijrah Pak Ustaz, belum tentu mutmainnah. Ayo kita ngaji, ayo karaoke, tidak. Bonceng-bonceng, say no to bonceng. Aku sudah hijrah, kamu tahu? Sekali aja, enggak. Kita ngaji 1 jam, tanya jawab 1 jam. Selesai itu, baru kita karaoke. Hijrah setengah matang. Telur ayam setengah matang jadi obat. Hijrah setengah matang kal mustahzi, mengejek-ejek, mengolok-olok Allah SWT. Sekali hijrah tetap hijrah. Allah Akbar. Kenapa kita ngajak-ajak? Apakah kamu tidak lihat aku sudah hijrah? Hijrah men. Dulu kita tahu, kita sama-sama dulu. Gapai gak kenal dengan saya. Kamu kan tahu lutut saya dulu sobek-sobek kan? Sekarang celana itu sudah saya gunting untuk selain pel. Jadi kamu betul-betul gak mau kami aja. Tidak, apapun yang terjadi tidak. Sebentar aja, tidak. Kami yang bayar. Oke lah. Rusak hijrah bukan materi. Makanya dia syabun nasya'a, tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tausiah saya sampaikan 60 menit. Sesuai di mana-mana saya ngaji sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kalau botolnya begini setengah jam sudah. Biar tambahan. Assalamualaikum. Tapi
1 jam, insya Allah selesai. Pengalaman biasanya ngajinya nggak lama, fotonya ya. Nah, biarkan tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pulang ngaji jangan langsung tidur, ambil wudhu dulu. Kenapa? Pesan Nabi kepada Abu Hurairah, "Ausani khalili." Orang yang aku sayangi, kekasih cintaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku supaya tidurnya wudhu dulu. Bagaimana supaya kita tidur dalam keadaan wudhu? Sholat witir sebelum tidur. Habis wudhu, dulu ibu, mak kita ngajarin kamu sebelum tidur cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Ini baik tapi kurang baik. Nah, sebelum tidur wudhu dulu ya. Ambil wudhu, setelah wudhu sholat sunat. Yang paling bagus sholat sunat witir sebelum tidur. Ada 2 sahabat Nabi yang witir sebelum tidur. Yang pertama Abu Hurairah, itu hadisnya sahih. Ausani khalili an utira qabla an-naum. Yang kedua Abu Bakar Siddiq. Nabi yang nanya, "Ya Abu Bakr, mata tutiru?" Abu Bakar, kamu witirnya kapan? Kata Abu Bakar, ba'dal atamah, ba'dal isya, sebelum tidur. Saya witirnya nanti malam Pak Ustaz. Bagus. Tapi kalau sebelum tidur dia witir, nanti malam bangun tahajud saja, enggak usah witir lagi. Karena la witrani, tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Manfaatnya kalau sebelum tidur dia witir, maka tidurnya otomatis dalam keadaan berwudu. HP mati, TV mati, bismika Allahumma ahya wa amut, tangan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Pesan Nabi kepada Fatimah radhiyallahu anha, waktu Fatimah capek, suamiku miskin ya Rasulullah, Ali tidak ada pembantu, aku yang nimba air, aku yang buat adonan tepung gandum, kasihlah budak hamba sahaya jadi pembantuku. Kata Nabi, kamu pulang sebelum tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, matikan HP. Kenapa anak muda payah tidur malam, HP-nya hidup terus? Maka terganggu urat saraf, radiasi mata melihat layar, otaknya bekerja terus. Update sebelum tidur, update rasanya mau mati. Mati betul lah. Akhirnya semua kawan-kawan screenshot, inilah update statusnya yang terakhir. Kelihatan tanda-tandanya. Usolli sunnatal witri thalatha raka'atin lillahi ta'ala. Bagi yang pakai usolli, yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Allah Akbar. Ya, itu letaknya. Innal kalama lafil fuadi, kalam itu letaknya di hati. Wa innama ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila, diciptakan Allah lidah untuk mewakili apa yang ada dalam hati. Makanya dalam iklan pasta gigi speak up, ngomong. Dalam iklan ibu-ibu datang suaminya diam, datang istrinya bawa teh, ngomong dong Pak, minum sebentar ya. Ada apa Ma? Atap dapur bocor. Sani wangi. Nah, ini semua apa? Ngomong. Tapi kalau tidak diucapkan ya sah. Allahu Akbar. Tapi ada sebagian orang yang dia ragu, was-was. Ketika dia takbir Allahu Akbar, suara apa ya? Harus tidak mikir. Kalau seperti itu maka disebutkan sholatnya sholat apa? Sholli sunnatal witri. Berapa rakaat? Salasa rakaat. Salasa artinya 3. Dan ini bisa dipakai untuk pergi umrah. Where do you live? Kamu tinggal di mana? Oh, Jam Gadang. Padang. Tower Zam-Zam. Lantai berapa?
Sana rakaatin, lantai 3. Mau tinggal di lantai 4, 4 rakaatin. Yang susah kalau lantai 7. Al-Maghrib wal Isya. Kalau dia kan niatnya di dalam, enggak dilafalkan di mulutnya, enggak apa-apa. Allahu Akbar. Paling indah kalau rakaat pertamanya Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Kawan di kosan sebelah, Masya Allah, begitu dia buka kamar lihat MP3. Pasti bukan mahasiswa UI, Universitas Islam Indonesia yang benar-benar Indonesia. UI luar biasa bacaan Qurannya, yang nggak pandai pun ada juga. Prestasi kenapa? Karena disediakan beasiswa full bagi yang hafal Quran 30 juz. Beritanya akan saya bawa pulang ke Pulau Sumatera dan ke pulau-pulau mana saja tempat saya berceramah. Hantarkan anak Anda dengan syarat hafal Quran 30 juz. Anak saya baru juz 30, Pak Ustaz. Nanti saya tanya. Jelas mesti 30-nya duluan, bukan juznya duluan. 30 juz ini luar biasa. Maka tumbuh dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersih matanya, bersih tangannya, suci mulutnya. Kita mengajarkan sebelum tidur gosok gigi dulu. Dia sudah gosok gigi sebelum tidur. Kenapa? Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak. Aku suruh mereka bersiwak inda kulli shalah. Mau salat bersiwak dan batinnya bersih, dosa-dosanya diampunkan Allah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Wa in kana mithla zabaril bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah, 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 subhanallah. 7, 14, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Tapi pelan, subhanallah. Ini banyak anak-anak. Ngomong. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini ada yang terlalu pelan, Pak. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Yang 12 setelah itu dia pun tidur. Datang mimpi-mimpi yang baik. Karena mimpi ada 3. Pertama, mimpi datang dari malaikat, namanya ilham, titipan Allah. Yang kedua, mimpi dari setan, karena tidurnya tak berwudu, tak tumbuh dalam ibadah. Yang ketiga, proses dari siang berpikir, ngawur, ngayal, nggak selesai, aqwasu ahlam, terbawa tidur di waktu malam. Melihat dosen cantik, nikah, ngawur, ngayal, tidur, dia terbawa. Update status, aku melihatmu tadi malam, Bu. Nilai turun langsung D. Jangan mikirin macam-macam. Ketika engkau siramkan air ke wajah, keluar dosa dari kelopak mata. Ketika kau siramkan air ke tangan, keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Ketika kau usapkan air kepala, keluar dosa dari lubang telinga. Ketika kau siramkan air ke kaki, keluar dosa dari celah-celah kuku kaki. Selesai itu kau berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Bismika Allahumma ahya wa amit.
Jam 3 setel jam bangun. Enggak juga bangun. HP kan ada satu lagi. Setel yang pakai lagu. Oh saya mati, oh mati ada mati. Langsung bangun mendengar mati. Langsung bangun, mandi malam bagus. Mandi malam bagus. Katanya kalau mandi malam nanti kena penyakit rematik. Kalau habis maghrib sampai jam 12 itu nggak bagus. Dan banyak orang mandi kalau habis maghrib tangannya biru-biru, dicubit setan. Setan suka juga cubit-cubitan. Sebab itu mandi sebelum maghrib. Ini main futsal. Hayya 'alas shalah. Wow. Aduh, ini. Cepat pulang, mandi sebelum azan maghrib. Nanti malam jam 3 bangun, mandi segar. Lalu kemudian sholat tahajud, sholli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Yang enggak pakai sholli lagi yang pakai sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai habis ayatnya pun luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ya boleh. 3 ayat. Sholat tahajud ayatnya inna a'tayna. Masih lumayan, yang TK sholat lagi. Untuk pemula oke. Lalu kemudian 2 rakaat sholatul laili masna 2 masna 2 masna 2 masna sholatul laili masna 2 rakaat 8 rakaat enggak kuat witir lagi karena tadi sudah witir sebelum tidur malam. Cukup menunggu azan subuh, buka Quran, ngapal yang paling cepat masuk ke kepala menjelang azan subuh karena memori masih blank. Saya lupa nih Pak Ustaz. Apa? Tahajud call. Ustaz, ya boleh nggak bangunin teman sekelas? Ngajak tahajud. Laki-laki atau perempuan? Banyak ini. Kan saya nggak pacaran. Kan saya sudah hijrah. Ini bukan pacaran Pak Ustaz, ini namanya pacaran syaitan. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur aduk yang hak dengan yang batil. Syaitan enggak pernah ngajak kamu berzina, ayo berzina. Enggak. Diawalinya langkahnya 6 step setan. Ini SOS, standar operasional setan. Yang pertama Nasratun pandangan. Setelah nasratun Fabtisamun senyum. Setelah bersama Fasalamun hai. Setelah salam Fakalamun tinggalnya di mana? Setelah kalam Famau'idun janjian. Biasanya ketemuan ya. Setelah itu Faliqa'un ketemuan. Bocek sana, bocek sini, bocek sana, bocek sini. Masuk angin gemuk. Jangan mau. Ini yang perempuan kalian adalah timun. Laki-laki durian. Timun ketemu sama durian nggak pernah untung. Di atas sobek, di bawah bonyok. Hari ini durian. Timun di atas. Tidak tersentuh karena ada lantai. Karena ada perempuan. Tidak boleh ikhtilat campur aduk laki-laki perempuan. Jelas mereka bisa lihat ke bawah, tapi ubun-ubunnya aja. Yang ini nggak bisa lihat ke atas. Saya bisa.
Enggak terlalu jelas. Nampak. Ini semua ajaran Islam menjaga. Tapi saya sudah lama hubungan Pak Ustaz, sampaikan kepada dia, Adinda, sudah berapa lama kita hidup dalam jahiliyah? Sejak hari ini aku sudah hijrah total, kita stop, tak ada hubungan lagi. Nanti dulu kacau di gua. Bapak belum tahu jadi hijrah. Aku tahu janjiku padamu, kita kuliah yang benar, serius. Nanti selesai ini, kau tunggu saja. Aku akan datang ke rumahmu. Apa yang akan kau bawa? Upinang kau dengan istri. Dengan segenggam berlian dan sejumput emas. Masya Allah, so sweet. Semua akan indah pada saatnya. Semua ada saatnya. Buku yang cantik dan unik ditulis oleh Syekh Abu Anwar. Judul Arabnya Sa'at wa Sa'at, Tara'ib wa Tara'ib, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta, diterjemahkan oleh Abdul Somad MC. Salah, ini proses pemasangan cincin dari anak muda kepada gadis cantik jelita, dipasang dalam cincin. Tidak pakai musik yang tidak sopan. Ya sallallahu ala Muhammad. Maka pasang, semua mata terpukau melihat cincin yang indah luar biasa. Tapi tidak pernah ada yang mau tahu cincin itu datang dari mana. Cincin itu dari Maskun, Pedalaman, Kalimantan. Seorang perempuan tua mengambil kuali, bukan untuk menggoreng, tapi pergi ke tepi sungai, mengambil tanah liat, lalu diisi air ke dalam kuali, digoyang untuk memisahkan mana kuning tanah liat, mana kuning emas, mana kuning yang satu lagi. Setelah diayak, diputar, lalu nampak butiran-butiran emas berkilau. Dia ambil butiran itu, dia letakkan ke tepian. Inilah emas, tapi belum jadi. Butiran dibakar. Setelah dibakar, sampah-sampahnya hilang, menjadi emas genggaman. Belum jadi. Setelah itu dibawa oleh tukang pahat. Dia pahat, dia ukir, dia bentuk bunga. Setelah itu dia ambil mutiara yang sudah digosok kian kali, dipasang, dipahat, dipasang, diukir, dibentuk. Setelah itu barulah diletakkan di etalase kaca, diletakkan di mall super mewah, dan setiap yang melihat semuanya membawa kucing. Datanglah sepasang lelaki yang ganteng dengan calon mempelai wanita, dan mereka tidak berjalan berdua, tapi ada adik kakak calon mertua, karena mereka tahu tidak boleh yang tidak mahram jalan bersama. Cantik ya Dedi ya. Mau yang ini apa yang ini? Yang ini. Kokoh aja. Berapa harga cincinnya ini? 3 juta. 30 lah. Coba ambil satu. Mau beli, ambil aja dulu. Pasang aja, pasang. Setelah dipasang kan, sebentar ya. Nah, pasang ya. Foto dulu. Foto. Nggak jadi. Dah, terus masuk lagi. Terus sementara kita ambil fotonya dulu. Orang tidak pernah tahu di mana proses dia menjadi cincin yang indah. Tapi setelah jadi semua berkata, ini cincin bagus, ini punya kami. Begitulah adik-adikku sekalian. Orang tidak pernah tahu sulit suka duka kalian kuliah di Yogyakarta, tapi nanti setelah kalian pulang ke kampung halaman, menjadi bupati, wali kota, semua akan berkata, siapa itu? Teman saya. Siapa itu? Orang sekampung saya. Siapa itu? Kami dulu sama-sama di Jogja. Ini foto. Kalau yang ditangkap KPK enggak tahu.
Maka ketika kalian sedang berjuang, nggak usah cerita susah sulit ke saya, karena saya jadi mahasiswa di 4 universitas. Pertama, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2 semester, nggak selesai. Habis itu pindah ke Al-Azhar University dari 98 sampai 2002, selesai. Habis itu pindah ke UGM, Universiti Kebangsaan Malaysia, FPI, Fakulti Pengajian Islam, 2 semester, enggak selesai. Habis itu pindah ke Darul Hadis Maroko, dapat beasiswa dari AFCI, Ajong Marocain Cooperation International. Selesai. 4 universitas tempat saya belajar. Masalah suka duka tak usah cerita. Nanti saya ceritakan, kalian tak tahan meleleh air mata. Tak cukup tisu satu. Tapi sekarang semua berkata, itu siapa? Somad kawan kami dulu. Banyak gadis-gadis yang dulu menolak. Kalian telepon saya, kami dulu kuliah nggak tahu mau jadi apa. Yang penting belajar. Ustaz dulu serius belajar. Saya 4 tahun di Mesir nggak pernah mencontek sekali. Kenapa begitu? Petugasnya ketat. Masuk lokal hanya boleh bawa pena dan kartu kertas akun. Masuk dalam. Bagi kertas pertanyaan, dibagi kertas jawaban. Jawab 3 pertanyaan. Sudah tahu lulus atau tidak saat menjawab. Selesai itu keluar. Mata kuliah dipakai setahun 14 mata kuliah, 2 juz Al-Quran. Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, rasib potong beasiswa 25%. 2 tahun tidak lulus, potong beasiswa 50%. 3 tahun tidak lulus, DO keluar, pindah ke fakultas lain. Kalau sudah DO, beasiswa putus, diusir dari asrama, tidak dapat tiket pulang. Siapkan rakit menghanyut dari Sungai Nil. Ustaz dulu waktu kuliah ada pacaran-pacaran? Enggak ada pacaran. Kenapa? Kampus laki-laki dengan kampus perempuan jaraknya 15 km. Mana mau pacaran? Mahasiswa Indonesia 2.400 orang, yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300. Persaingan ketat. Jadi saya diuntungkan oleh keadaan. Di Maroko Pak Ustaz, di Maroko mahasiswa cuma 30 orang, laki-laki 29, perempuan 1. Cewek-cewek Arab, Maroko, Mesir, dia nggak mau sama kita. Dia matanya biru, rambutnya pirang, hidungnya mancung, kulitnya putih tinggi. Kita hitam biasa pendek. Miskin. Krisis moneter. Apa yang dia pandang? Oleh sebab itu, maka adik-adik ibu yang dimuliakan Allah, kuatkan ibadah, semangatkan jihad, pagi sholat subuh berjamaah. Jangan sampai gak sholat subuh berjamaah. Ini alhamdulillah Pak Ustaz, kata ibu kos-kosan, sejak anak-anak muda ini dengar pengajian Ustaz Somad itu, dulu mereka cuma sholat subuh ke masjid. Sekarang Ustaz, mereka sholat duha. Suatu ketika saya intip daripada jendela, sholat duhanya pakai kunut. Matikan lampu, tutup pintu jendela, rapatkan gorden. Sholli fardhu subhi. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Ibu kau sendiri. Boleh kira masalah apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Di antara 4 mazhab itu, mazhab mana yang duhanya pakai kunut? Enggak ada. Mazhab apa tuh? Ngawuriyah. Enggak benar.
pagi sebelum berangkat sarapan dulu. Jangan perut kosong masuk kampus kelas. Kenapa? Nanti kena mah. Ustaz nasihatin zakat saya sendiri. Gara-gara dulu, waktu dulu muda ya, berangkat langsung kuliah, lapar nanti lah. Wah, gak main, pakai jas, pakai jaket kulit pusing dikit. Masak, makan. Di Maroko rumah makan ada, tapi nasi gak ada. Roti gandum, panjang, dibelah, diambil, makan roti gandum. Makan gandum itu perut kenyang, tapi otak nggak bekerja. Blank. Saya pulang ke asrama, saya tinggal di asrama, nama asramanya Cite Universitas Internasional di Riyadh. Pulang saya bawa beras 2 kilo. Masuk kampus, masuk asrama bawa beras 2 kilo. Datang mahasiswa India sama Pakistan. Yang Pakistan namanya Abu Amar, yang Pakistan namanya Abu Ahmad. Abu Somad, ente masih tetap lurus, ente jauh-jauh sekolah masih makan nasi. Ya, say goodbye lah to rice katanya. Kami gak makan nasi lagi, kami udah makan gandum. Saya bilang aku tidak bisa makan gandum. Perutku kenyang, otak tidak bekerja. Sampai kalian mau ejek-ejek lah. Aku tetap masak. Saya masak sendiri biasa. 2 hari setelah itu saya lihat mereka menjunjung beras. Saya buka jendela dari atas asrama, saya tengok. Ini yang ejek kemarin. Saya masih kata kurus. Ente masih makan nasi juga, kata dia. Kita Asia, India, Pakistan nggak bisa kalau nggak pernah nasi. Dia konstruktif saja. Oleh sebab itu maka kita ini nggak bisa kalau nggak makan nasi. Maka tetap makan nasi. Ada buku judulnya Ajaibul Atbaq wal Asfar, ditulis oleh wartawan Mesir pergi keliling dunia. Di situ dia katakan makanan yang paling unik sedunia adalah suatu negeri yang aku pergi ke sana, mereka makan nasi sampai 3 kali, pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Siapa itu? Indonesia. Tapi aku boleh buat, kita sudah terbiasa dengan itu. Kalau ada adik-adik yang tidak mau anaknya makan nasi, nanti nikah mulai kasih dia rumput banyak. Setelah kalian makan, perut nanti tidak kena penyakit mah. Sampai di kampus, niat langkah kaki lillah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Menuntut ilmu. Jangan kalian sekuler. Kalau belajar tafsir dapat pahala, kalau belajar fikih dapat pahala, kalau belajar hadis dapat pahala, kalau belajar ekonomi juga dapat pahala. Datang mahasiswa jumpai saya, Ustaz Somad, ya, saya sudah lulus S1, alhamdulillah. Titelnya SH, alhamdulillah. Saya rencana mau ambil 2 FH, tapi dalam hati saya berkata-kata, untuk apa aku ambil hukum Belanda? Nanti masuk neraka sama Snowmorgon. Saya tanya ya, hukum yang berlaku di Indonesia ini hukum apa? Hukum Belanda. Kalau saya dikriminalisasi orang, siapa yang akan menjadi pembela saya? Kamu yang akan bela saya. Kamu kita kuliah SH, MH, PhD, ambil doktor di Leiden University. Oh, kalau gitu saya lanjutkan, Pak Ustaz. Lanjutkan. Nikah dulu apa kuliah? Bukan urusan saya. Lanjutkan kuliah kamu. Jangan kamu sekuler. Siapa yang akan menolong? Sekarang siapa yang berkecimpung di hukum-hukum ini? Maka mesti begitu juga dengan dunia kedokteran. Alhamdulillah Ustaz Somad sejak keluar beasiswa UII penuh. Pilih fakultas mana? Ternyata fakultas kedokteran di UII itu diisi oleh orang yang hafizah Al-Quran. Luar biasa. Bayangkan kalau dokter spesialis tamat dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hafal Quran, masuk di rumah sakit, dia bawa jarum suntik. Cahaya wajahnya bekas air wudhu,
matanya melelehkan air mata karena sedih membaca Al-Quran, jilbabnya panjang, masuk dia ke ruang pasien bawa jarum suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ibu sakit, iya. Sudah lama sakit, Bu. Sudah 2 tahun. Sabar ya, Bu. Ini ujian dari Allah. Ibu mau dengar ayatnya? Iya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Tenang hati si ibu. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengan baik-baik, wa ansitu biha la'allakum turhamun. Dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Dibacakan di rumah sakit, turun rahmat di rumah sakit. Tenang, saya tanya dokter, Pak Dokter, ya, berapa persen orang sehat sebab obat? 20%. Yang 80 apa? Sugesti. Saya dokter, kata Pak Dokter, seringkali orang belum saya kasih obat sudah sehat dulu. Kenapa? Saya ajak ngomong, saya ajak cerita. Ternyata ucapan dokter yang rahmat, yang hafal Quran, luar biasa. Rahmat keluar dari mulutnya, sembuh orang. Dipegangnya kening si ibu, dibacakannya doa. Apa kata si ibu? Ya Allah, andai ada anakku yang lajang belum menikah, kupinang lagi jadi. Kebetulan ada pula bapak-bapak yang sakit pasien di situ. Ya Allah, kalau mati bini kupinang. Beda laki sama perempuan itu selalu ingat anaknya. Laki-laki tahu sendiri. Semua begitu. Laki yang di luar UPI. Sini lihatlah, tadi saya diajak anak UPI berfoto di belakang semua. Pertama dan terakhir. Setia itu selama. Tak setia tak takut Allah. Nah, bayangkan kalau yang menjadi dokter spesialis itu orang yang tidak tahu agama, tak pandai baca Quran, sekuler, liberal, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu, macam durian, mantik 12, 3 di sini, 3 di sini, 2 di sini, 2 di sini, 1 di sini, 1 di bibir. Melihat bibirnya pakai anting, bibir kita ini dulu. Masuk dia ke ruang pasien, bawa jarum suntik. Siapa yang sakit? Siapa? Mana? Kuku hitam, mana pangki. Kata orang pasien, bilang mereka mau. Jangan sekuler. Jangan kalian anggap kalau belajar medis gak dapat pahala. Siapa yang akan menolong di kampung-kampung sana? Saya, Ustaz Abdul Somad, 2 tahun, 2 kali dalam setahun, bulan Februari, bulan Agustus masuk ke kampung pedalaman. Naik mobil 5 jam, jalan darat. Berhentikan mobil di tepi sungai, naik sampah. Nanti Pak Ustaz, kata anak-anak mahasiswa yang bawa saya, nanti Pak Ustaz, kita dari tepi sungai masuk ke dalam pakai speed. Bayangan saya seperti William Baywatch. Begitu sampai di tepi sungai, sampah kecil. Sudah 5 jam, nggak sampai satu. Berapa jam deh? Sampai liputan pedalaman rimba yang belum bisa dijamah. 7 jam baru sampai. Buka HP, mau SMS ke rumah, no signal. Gimana mau kirim SMS ke rumah? Tenang Pak Ustaz, ada satu bukit. Iya. Nanti ada yang naik ke bukit, terus di atas bukit itu ada satu batang pohon tinggi. Ada satu orang yang pandai manjat ke atas. Nanti Ustaz tulis dulu SMS-nya. Nanti balasannya gimana? Saya cukup ngomong, dia tulis kan. Mohon maaf Pak Ustaz, dia buta huruf. Itulah susahnya. Dan di dalam tak bisa tablik akbar. Tidak bisa tablik akbar.
Kenapa? Mereka nggak kenal kita. Orang yang kenal saya di Indonesia ini syaratnya dua. Pertama, ada signal. Kedua, ada paket. Setiap saya jalan-jalan ke kampung, selama di kampung itu ada signal, ada paket, orang pasti kenal. Tapi di kampung pedalaman, satu pun nggak ada yang ngajak foto. Nggak ada signal, nggak ada paket. Maka siapa yang paling bisa berperan di sana? Dokter-dokter yang tulus ikhlas. Alhamdulillah, dokter dari puskesmas kabupaten jalan sama kami masuk ke dalam, dibuatlah operasi bibir sumbing, pengobatan gratis. Kalian yang aktif-aktif, yang punya sarjana SHMH PhD dokter hukum, bantu LBH, lembaga bantuan hukum. Yang paham tentang medis, buat operasi bibir sumbing. Dah selesai Pak Ustaz, gak ada lagi yang sumbing, khitan masal. Alhamdulillah Pak Ustaz, banyak yang datang khitan masal. Ada anak-anak, bahkan ada ibu-ibu bawa suaminya. Kenapa rupanya bapak dulu waktu ada khitan dia lari, gak ada yang lagi. Setelah itu baru khitan. Ini semua untuk apa? Untuk kemaslahatan. Inilah orang yang dirindu-rindukan surga itu. Akan hadir dokter-dokter spesialis, para pakar hukum, para ahli medis yang dirindukan surga. Allahu Akbar. Saya terakhir tausiah Sumatera di Palembang. Sebelum ke Jakarta, sebelum ke Yogyakarta. Kepada bapak-bapak dokter spesialis, harap naik ke atas pentas. Naik dokter spesialis. Saya sangka, untuk apa nih dokter naik? Ternyata mereka mau deklarasi supermarket 212. Duitnya dari mana? Dokter spesialis duitnya banyak. Tukang martilnya besar. Pompang, satu hari 70.000. Dokter spesialis martilnya kecil. Ya pukul lucu. 7 juta. Orang di kampung pakai senter besar, dipasang senter besar, keluar jam 8, pulang jam 4 sore, nyari kodok. Satu kali. Dokter, senter kecil. Lihat gendang telinga. THT, telinga hidung tenggorokan. Oh, ini gendangnya bermasalah. Penerbangan rusak sebelah. 7 juta. Satu pasien 7 juta, 10 orang pasien 70 juta, 10 hari sudah 700 juta uang dia. 1 bulan 2,1 M. Berapalah anti sama dia? 10 dokter kumpul 10 miliar. Dia sudah bisa buka satu supermarket. Orang Islam belanjanya di mana? Di tempat kaum muslimin. Gerakan bangkitkan semarak 212, gerakan belanja di toko muslim. Sebakhil-bakhilnya muslim, sepelit-pelitnya muslim, dia akan bayar zakat. Kenapa? Karena Ustaz Al-Jumat berceramah, berkhutbah, siapa yang gak bayar zakat, neraka jahanam tempatnya. Ini jadi jangan pahami. Ada orang sekarang memahami Islam itu 3 saja: akikah, walimah, takziah. 3 kali cuma dia berislam. Ketika dibuka biji matanya di akhirat diperiksa, matanya lihat Quran cuma 3 kali. Pertama, waktu dia nanya emaknya, "Mak, mana mahar untuk nikah?" Buka. Yang kedua, ketika dia mau anaknya khatam Quran, belikan Quran. Yang ketiga, kita mau mati, nggak mati dibukakan Quran, mati kok. Nikahnya pun pakai Quran dan tidak pernah buka Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperti dalam sholat kita suci Al-Quran, nggak pernah dibuka sampai mati. Bukan begitu muliakan Al-Quran. Saya orangnya suka penasaran. Ini gimana ceritanya nikah pakai Quran? Ini gimana? Ternyata ceritanya begini. Masih ada waktu? Hah? Oke, kita tambah 10 botol. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ada perempuan
perempuan itu gak berdiri. Apa kata dia? Wahabatu laka nafsi, I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi no comment, Nabi diam aja, cuek aja. Karena Nabi diam, tegas seorang lagi, ya Rasulullah, kalau kau gak mau untuk aku. Kata Nabi, ente serius mau sama dia? Iya. Iltamis pada khataman min hadidin, cari cincin walaupun dari besi untuk maharnya. Dia pulang ke rumah cari cincin, nggak ketemu, nggak ada cincin. Akhirnya dia datang lagi, nggak ada cincinnya Rasulullah. Cari lagi. Dia pulang ke rumah dapat kain. Ini ada kainnya Rasulullah. Ini kain untuk orang nikah? Iya. Kain itu berapa? Nanti kalau kain dipakai istri, kau pakai apa? Akhirnya suasana hening. Dia malu, dia pulang. Ketika dia mau pulang dipanggil Nabi Yusuf. Hal ma'aka minal Quran? Apakah kau ada hafal Quran? Kata dia, ya. Surat kada. Saya hafal surat ini. Langsung dinikahkan Nabi di situ. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itu aslinya. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Anak-anak UII yang hafal Quran menikah dengan perempuan dengan mahar mengajarkan Ar-Rahman. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Hati mertua mana yang tak senang? Orang tua senang pasti, dia yang mengandungkan, dia yang melahirkan. Tapi mertua ketemu setelah dewasa, akulah yang paling bahagia mendapatkan engkau wahai menantuku. Dari mana? Universitas Islam Indonesia yang se-Indonesia. Allahu Akbar. Ini ke depan kita mesti punya proyek besar. Tahun 2017 saya pertama kali ceramah di UII ini. Nanti akan muncul 2037 alumni akan mengundang nomor 4 terbesar dari Riau. Tentu anak-anak Riau akan datang ke Jogja. Mereka bawa Abdul Somad MC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Somad? Betul. Nomornya memang nomor ini, tak salah lagi. Yang 20 tahun lalu ceramah di UI. Iya. Masih hidup Ustaz? Masih ya. Ustaz kami ajak ke Yogyakarta UI untuk sambutan ceramah dalam acara tabligh akbar ketemuan reuni 20 tahun. Oke, kami. Waktu itu tapi 2027 2037. Oh, saya kan tua betul. Tangan sudah nggak bisa ngobrol sebentar. Assalamualaikum. Para alumni sekalian, 20 tahun yang lalu aku ceramah berapi-api. Hari ini aku senang dan judul kita adalah tips menghadapi sakaratul maut. Biasa, tapi saya bangga sekali. Kenapa? Macam-macam sudah kelihatan. Itu yang pakai mobil Alphard harga mahal terbaru itu siapa itu? Itu yang dokter spesialisnya Ustaz bilang martil kecil, silinter kecil. Itu yang datang pakai Ferrari, pintunya cuma satu. Mobil Ferrari pintu satu, harga 5M. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Ada lagi yang nggak pakai pintu sama sekali. Itu siapa? Itu pengacara Pak Ustaz. Jamnya per detik. Tik 100 juta. Tik 100 juta. Tik 100 juta. Luar biasa. Advokat yang hijau-hijau bukan itu advokat. Semua orang itu dia semuanya membela. Berapa banyak tanah-tanah masjid yang mau dibuldoser, dia yang bela. Tapi kalau orang-orang kaya per detik bayarannya, dan dia sekarang hadir di sini. Masya Allah. Itu supir angkot. Kok ada anak UI supir angkot? Dia memang supir angkot Pak Ustaz, tapi seluruh angkot di Pulau Jawa dia yang punya. Itu yang dari tadi bagi-bagi selebaran, itu calon anggota legislatif. Sendiri kan, coblos nomor 2. Bangga kita.
Mereka inilah yang dirindukan surga. Kenapa? Imannya benar, ibadahnya benar, jihadnya benar. Dia tidak menganggap Islam ini kalau sudah kaji Islam mati. Kajian kita malam ini adalah mati. Sore pengajian ibu-ibu sekalian, ingat mati, ingat mati. Akhirnya umat Islam semuanya bawaan mau mati. Gimana kebun bapak yang di sana? Bapak udah saya tinggal 40, saya mau mati. Ente rencana jadi S2 ke Belanda selesai ini, udah saya nggak ambil bosan, saya mau mati. Bapak S2 S3 tuh nanti waktu mati pun pertanyaannya pertanyaan marah buka Tuhan kau siapa? Dan dengan dunia ini Pak Ustaz ini tak betul. Oleh sebab itu mari kita perbaiki mindset, main otak, setting ulang otaknya bahwa dirindukan surga. Syaratnya 3, imannya baik, amalnya baik, cita-citanya untuk melanggengkan Islam di atas dunia, li'ila'i kalimatillah. Mati dia sebelum sampai niatnya sudah disampaikan Allah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang Islam tak pernah bersedih andai mati dalam keadaan kuliah, mati jihad fisabilillah. Andai mati setelah tua, pahalanya tetap bertambah. Maka itulah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas jam 9, tadi diawali jam 8:05, jam 9:05, 60 menit. 60 berikutnya kita bahas tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.